Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 17 ayat yang ke-15 sampai 19. Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 17 ayat 17 sampai 18. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Judul renungan kita hari ini adalah, "Mengapa kita lupa bersyukur?" Ditulis oleh Jeff Screve, sahabat suara kasih. Dalam Lukas 17, kita membaca kisah tentang 10 orang kusta. Mereka mengidap penyakit yang menakutkan, dan membuat seseorang menjadi najis. Mereka tidak layak untuk masyarakat, dan mereka hampir tidak manusiawi. Kerugian fisik yang luar biasa ini, ditimbulkan oleh penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mereka mengalami kerugian emosional yang besar, karena merasa tidak berharga, keji, dan tidak dapat dicintai. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus menanggapi mereka dengan belas kasihan dan tantangan. Dia menyuruh mereka untuk menunjukkan diri mereka kepada para imam, referensi yang jelas tentang pembersihan penderita kusta Imamat 14. Lukas 17 ayat 14 mengatakan, "Ketika mereka pergi, mereka menjadi tahir. Anda melihatnya bukan? Ketika mereka pergi, mereka menjadi sembuh." Begitulah cara kerja iman. Anda harus cukup percaya firman Tuhan untuk menaatinya. Ketika Anda mengambil langkah iman, maka Anda melihat Tuhan melakukan mujizat. Apakah Anda bisa merasakan kegembiraan yang mereka alami?
Kusta mereka telah dibersihkan, penyakit keji yang telah merampas segala kehidupan mereka kini telah hilang. Mereka bisa kembali ke keluarga mereka, mereka bisa kembali ke masyarakat, mereka benar-benar bisa hidup kembali. 9 dari 10 orang itu bergegas pergi untuk menikmati berkat besar yang mereka alami. Tapi 1 orang kembali kepada Tuhan Yesus, dia adalah orang Samaria yang dibenci. Orang Samaria ini juga diliputi kegembiraan atas kesembuhannya. Dia ingin bersyukur dan memuji Tuhan. Dia tidak bisa bermimpi mengambil langkah lain tanpa memuliakan Tuhan, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Dan Tuhan menanggapi ucapan syukurnya dengan menganugerahkan karunia yang jauh lebih besar, yaitu karunia keselamatan. Menariknya, Tuhan Yesus bertanya-tanya tentang ke-9 orang lainnya, di mana mereka, dan mengapa hanya orang asing ini yang kembali mengucapkan terima kasihnya. Pertanyaan yang relevan untuk zaman sekarang, yaitu masa kita tinggal saat ini. Mengapa begitu banyak orang yang mengalami kebaikan Tuhan, dan hanya sedikit yang kembali dengan ucapan syukur? Biarkan saya menantang Anda, saat saya menantang diri saya, untuk meniru orang Samaria dalam cerita ini untuk bersyukur. Hidup bisa menjadi kejam dan keras. Keadaan dapat menjatuhkan kita dan membuat kita hancur. Jika kita tidak hati-hati, kita dapat dengan mudah menjadi kecewa, depresi, kritis, sinis, dan pahit, serta ucapan syukur bisa menjadi pengorbanan. Sahabat Suara Kasih, inilah kunci untuk mengatasi keadaan. Fokuslah pada apa yang Anda miliki, bukan apa yang tidak Anda miliki. Bersukacitalah di dalam Tuhan, bersyukurlah untuk salib dan kubur yang kosong, bersyukurlah atas kasih-Nya yang tak berkesudahan. Marilah kita renungkan, saya benar-benar percaya bahwa saksi terbesar bagi Kristus adalah mereka yang telah mengalami kehidupan terburuk, namun memiliki sikap terbaik, yaitu terus memuji Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan.
Kami mau pakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.